Kembali di Market Buzz, pemirsa sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Reza, kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan IHSG di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di pagi hari ini. IHSG bergerak menguat 0,34% di level 6.383,328 dan 5 top gainers diantaranya adalah ada GIA, kemudian juga ada Aman, ada Antam, Energi dan juga PSAB. Top losers ada GMFI, BP, LPKR, IOTF dan juga MCAS. Pergerakan sektoral, sektor transportasi memimpin penguatan dengan penguatan 1,27%, disusul oleh basic industries dan juga kesehatan. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi pemirsa. Ya, bursa-bursa utama Asia dibuka mix dengan Nikkei 225 dibuka menguat 2,08%, di level 66.970. SCI Singapura dibuka melemah 0,22%, di level 5.686. Kospi Korea menguat 0,39%, di level 6.323. Kemudian Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,27%, di level 26.007. Dan saham-saham pilihan pagi hari ini direkomendasikan oleh Mas Reza, diantaranya adalah ada Elsa dengan support di 665, resistance di 750. Kemudian juga ada Medco dengan support di 1230, resistance di 1380. Energi dengan support di 1210, resistance di 1360. Kemudian Bull dengan support di 416 dan resistance di 468. Dengan seluruh saham direkomendasikan buy pada pagi hari ini. Baik, Mas Reza, sebelum saya lanjutkan ke saham-saham pilihan yang kemudian Anda rekomendasikan pagi hari ini. Tadi saya sempat melihat saham GIA ya masuk ke dalam jajaran top gainers, bahkan kemudian tadi ada di peringkat pertama lah begitu. Apa yang kemudian sedang menjadi concern dari pelaku pasar terkait dengan Garuda Indonesia sendiri, Mas Reza, setelah kemudian sudah lama tidak masuk radar investor nampaknya? Sorry Mas Vicky kurang Ya, apa yang tidak masuk Mas? untuk Garuda Indonesia tadi masuk ke jajaran top gainers setelah sekian lama tidak kemudian masuk radar investor lah untuk GIA. Bagaimana Anda Ya. melihat pergerakan ini? Apa yang sebetulnya menjadi concern pelaku pasar mengenai Garuda Indonesia sehingga masuk ke jajaran top gainers di pembukaan sesi 1 hari ini? Iya, terkait dengan, emiten emiten GIA ya gitu. Ya, Jadi, eee, kalau kita lihat, kemarin kan pergerakannya cukup ini ya, cukup signifikan ya, kalau dikatakan ya, padahal pergerakan dari minggu sebelumnya kan cenderung, terkonsolidasi kan gitu. Nah, kemudian kemarin sempat mengalami, kenaikan gitu. Nah jadi, tampaknya kalau kita lihat kan, ini berkaitan dengan, berita kuasi reorganisasi yang dilakukan oleh anak usahanya yaitu GMFI ya gitu. Nah ini kan, apa yang boleh dikatakan, sebagai upaya, dari, manajemen ya untuk, mengurangi, beban, yang ada di mereka gitu. Nah itu yang kita harapkan, pasca, dilakukannya aksi korporasi kuasi organisasi maka ada ruang untuk, GIA untuk bisa, meningkatkan kinerjanya. Jadi itu mungkin yang direspon sangat positif oleh, para pelaku pasar Mas. oke. Rekomendasi Anda untuk GIA seperti apa, Mas Reza? Iya, kalau kalau sudah melihat, pergerakan yang cukup signifikan ini ya gitu, padahal pergerakan sebelumnya kan ada di kisaran antara, 52, 54 ya, 52, Hmm. 54 terus kemudian, kemarin, mengalami kenaikan hingga menyentuh level tertinggi 72 gitu kan. Nah ini kan, justru yang pergerakan cukup signifikan ini yang kita khawatirkan, bisa dijadikan ajang profit taking sih Mas, seperti itu. Hmm. Kalau saya sih belum punya, GIA, saya belum mau masuk dulu sih Mas, Hmm. seperti itu. Hmm. Nah, tapi kalau Oke. kalau saya udah punya GIA, ya dengan adanya, pergerakan yang, cukup signifikan ini dan juga melihat dari historis yang sebelumnya, di mana setelah, terjadinya pergerakan yang cukup signifikan di GIA, diikuti dengan adanya, koreksi maka, saya akan cenderung untuk, profit taking terlebih dahulu Mas, gitu. Sambil melihat, dinamika, berita yang ada di, GIA maupun di anak usahanya GMFI ya, seperti itu Mas. Baik, kita bergeser ke saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini. Mas Reza, ada Elsa, seperti apa? Iya, Elsa kalau kita lihat memang, pergerakannya, sebelumnya sempat ini ya, sempat konsolidasi terus kemudian, kemarin mencoba untuk,
mencoba untuk bergerak, positif di atas, batas, Bollinger Band-nya ya gitu. Jadi, support yang harus dijaga adalah di kisaran antara 665 ya, 665 sampai dengan, 680 dengan target resisten di, 725 sampai dengan 750 Mas, gitu. Mhm, oke. Secara menengah ke panjang untuk, saham ini seperti apa Mas Reza? Ya, kalau kita lihat, Elsa ya, Elsa ini kan, terkait dengan, pergerakan, harga minyak mentah, dunia ya, walaupun mereka hanya sebagai, apa, sebagai kontraktor dan juga, supporting di, oil and gas, tapi ketika kita lihat, harga komoditas, apa namanya, dari, oil and gas itu cenderung fluktuatif, maka tentunya ada hal positif juga buat, Elsa gitu. Jadi artinya sepanjang kinerja berkelanjutan ini, dapat dijaga oleh Elsa, maka, kita harapkan, ke depan, pertumbuhan, kinerja dari Elsa masih dimungkinkan terjadi, Mas, seperti itu. Oke, dari Elsa kita ke Medco. Ya, Medco ini kurang lebih hampir sama ya, bergerak di, apa namanya, eksplorasi, LNG gas juga, pergerakannya, kalau kita lihat, masih berada di tengah Bollinger Band ya, gitu. Jadi seharusnya masih ada potensi upside buat, Medco. Nah, support di 12.20 sampai dengan 12.30, target resisten berikutnya di 13.20 sampai dengan 13.45 Mas, gitu. Baik, dari Medco kita ke energi. Untuk energi, support di 12.200 sampai dengan 12.10, kemudian resisten di, 13.20 sampai dengan 13.60 Mas, untuk energi. Oke, berarti ini mainnya pendek saja atau seperti apa Mas Reza untuk energi? Eee, untuk 3 saham, supporting oil and gas ini kita cenderung untuk, trading jangka pendek sih Mas, gitu. Hmm, Karena kan kita juga masih melihat, fluktuasi maupun dinamika harga oil and gas kan, sehingga, baik, kita lebih cenderung untuk, jangka pendek sentimennya saja memang ya. sentimen jangka pendek sih Mas, seperti itu. Baik, dari energi kita ke Bull, silakan Mas Reza. Ya, Bull untuk, emiten transportasi laut ya, support di 410 sampai dengan 416, target resisten berikutnya di 450 sampai dengan 454 ya, seperti itu. Baik, itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Reza di pagi hari ini ada Elsa, Medco, Energi dan juga Bull dengan support dan juga resistance, kemudian juga analisis secara custom sudah tadi disampaikan dan tentu saja keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Reza, kalau kita bahas sedikit terkait dengan pergerakan IHSG di pembukaan perdagangan sesi satu hari ini yang kemudian masih berada di zona hijau. Bagaimana Anda memproyeksikan IHSG di hari ini? Ya, untuk hari ini ya, untuk hari ini kita perkirakan, pergerakan dari IHSG harusnya bisa gerak di kisaran antara support yang harus dijaga adalah di level antara, 6.300 ya, Mhm. 6.300 sampai dengan 6.320, target resisten berikutnya di, 6.390 sampai dengan 6.420 Mas. Baik, beberapa analisis dan juga informasi sudah disampaikan oleh Mas Reza di pagi hari ini. Sekali lagi semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Reza, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda Mas Reza. Sehat selalu, sampai jumpa.